Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R. Pungki Pragung Wibowo, NIM 314023000094. Di sini saya akan mengerjakan Auten Lab Digital Audit hingga pengujian akun piutang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja mengerjakan. Yang pertama, jangan lupa join kelas, masukkan kode kelas, lalu selanjutnya masukkan kode tugas, dan selanjutnya kita kerjakan, dimana kita langsung mengerjakan yang pertama di data klien. Data klien langsung saja diisi semua detailnya, yaitu nama-nama klien dan nama-nama audit hingga logo. Yang selanjutnya detail audit, identifikasi pengguna, ini juga langsung saja diisi semua, dari nama klien, alamat, nomor telepon, tahun pendirian, hingga jabatan klien, dan jangan lupa mengupload foto file akta, file NPWP, dan file struktur organisasi. Maka kita isi dulu. Baik, jika sudah, langsung saja disimpan. Yang selanjutnya di risk assessment. Data di risk assessment kita import dulu dari Excel, dari file yang sudah dibagikan oleh Bapak dosen. Nah, setelah kita upload, kita lakukan yang namanya merubah tingkat resiko, di mana filenya ada di dalam PDF yang sudah dibagikan oleh Bapak dosen. Kita kerjakan satu persatu. Nah, untuk mengerjakan Risk of Material Misstatement PT Harmoni Sejahtera Eternal, kita bisa melihat di modul pada halaman 19. Untuk akun kas dan setara kas, tingkat resikonya menengah, hingga akun beban pajak penghasilan yang tingkat resikonya juga menengah. Mari kita kerjakan.
Oke, jika sudah, kita langsung saja mengisi di form materialistis, yaitu dimana penentuan materialistis keseluruhan. Kita isi nama akun, acuan saldo, margin, hingga kita isi ambang batas nilai yang tidak dikoreksi, yaitu untuk penentuan materialitas nama akunnya adalah laba rugi sebelum pajak. Untuk acuan saldonya ada di buku modul, yaitu 16.934.934.743 rupiah. Untuk marginnya 5%. Lalu untuk menentukan materialis pelaksanaan, marginnya 50%. Dan yang terakhir, ambang batas nilainya 3%. Sesudah itu disimpan. Lanjut ke prosedur analitis. Nah, di prosedur analitis kita hanya mengerjakan internal control questionnaire ya. Untuk mempersingkat waktu, maaf ini sudah saya kerjakan karena banyak sekali. Yang jelas, untuk pengendalian internal saat itu sudah dibahas dengan Bapak dosen, dan inilah hasilnya, dimana ada kolom pertanyaan, yaitu apakah terdapat dokumentasi tentang hasil pengujian kualitas dan apakah tindakan korektif diambil bila ditemukan produk cacat. Bahwasannya kita sudah bersama-sama waktu itu membahas tentang materi ini, dan jawabannya adalah tidak relevan. Dan begitu juga untuk jawaban-jawaban yang lain hingga jawaban yang terakhir. Maka dari itu kita langsung saja diklik simpan. Nah, setelah prosedur analitis, kita bisa ke perikatan. Mohon maaf, sedang gangguan teknis. Nah, untuk di perikatan kita langsung saja upload data perikatan, yaitu ada data proposal audit from SPWK PTHSE, from surat tugas, from surat penugasan audit, dan from independensi KAP. Maaf, ini saya singkat saja karena sangat banyak sekali. Nah, kita bisa upload dari file yang sudah dibagikan oleh Bapak dosen, yaitu filenya ada di, nah kita cari. Nah, formnya ada di form perikatan audit. Di sini sudah disertakan semua file yang dibutuhkan untuk diupload di sistem Autan. Maka kita cukup menyesuaikan saja, dimana ada proposal perikatan, from SPK PTHSE, surat penugasan, hingga from independensi KAP SPV. Nah, setelah di sini sudah langsung tertera ya, kita harus upload apa aja, maka jangan sampai salah. Nah, setelah di form perikatan, kita bisa di
PMBJ, dimana prinsip PMBJ adalah prinsip mengenali pengguna jasa. Maka yang digunakan adalah nama jasanya Anggara Perdamaian Negara atau klien, diisi semua jabatan hingga alamat. Lalu jangan lupa mengupload KTP Direktur PT ASE dan profil penggunanya, dimana ada beberapa kategori di sini. Jangan lupa kita masukkan. Untuk yang pertama, profil pengguna jasanya adalah korporasi non UMKM. Untuk profil bisnis pengguna jasanya adalah manufaktur. Profil domisili pengguna jasa adalah di Jawa Timur. Untuk kriteria khususnya adalah tidak ada kriteria. Maka dari itu kita bisa sistem akuntan bisa menentukan resiko. Yang pertama resiko yang tinggi, yang kedua menengah, yang ketiga tinggi, yang terakhir rendah. Untuk kesimpulannya adalah tinggi. Maka kita langsung saja simpan. Selanjutnya di verifikasi permintaan data, jangan lupa kita centang semuanya. Jangan centang semuanya karena di sini kemarin kita waktu di Zoom sudah diajari dengan Bapak dosen untuk menyentangnya sebagian saja ya. Ini sudah saya centang karena untuk mempersingkat waktu kembali lagi. Nah, selanjutnya ada kita masuk ke top schedule. Kita buka kolom COA, jangan lupa kita upload impor. Untuk upload COA lumayan agak lama ya teman-teman. Lumayan agak lama karena banyak sekali, ada 76 atau 77 ini. Mohon maaf, saya matanya kurang karena tulisannya kecil-kecil. Jangan lupa kita upload dari file yang sudah dibagikan. Nah, setelah diupload kita kembali ke top schedule. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah di pengujian. Nah, pengujian ada prosedur, di mana prosedur yang pertama kita menyesuaikan tanggal. Nah, ini semua ada di buku modul ya, ada di buku modul. Saya cari dulu di halamannya. Nah, ini dia. Untuk pengujian akun setara kas ada di halaman 34 dan 35. Dari prosedur audit hingga lakukan rekonsiliasi bank apabila terjadi selisih. Ini semua sudah ada tanggalnya di buku ya. Jadi kita hanya menyesuaikan saja. Setelah itu dokumen. Untuk dokumen sendiri kita upload dari file yang sudah dibagikan, di mana file tersebut adalah berisi tentang rincian buku besar dan yang dimana buku besar tersebut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, saya buka dulu filenya. Nah, untuk filenya ada di akun piutang usaha. Kita klik saja. Di sini ada 3 buku besar, yaitu buku besar piutang, buku besar CKP, dan buku besar penjualan. Lalu ada 2 rincian, yaitu rincian piutang PT ASE tahun 2024 dan tahun 2025. Ini kita upload semua satu persatu. Nah, setelah kita upload semua,
kita lanjut ke konfirmasi piutang. Nah, untuk konfirmasi piutang ini sangat panjang, sangat banyak sekali karena ada konfirmasi pertama dan kedua. Nah, untuk itu kita buka filenya satu persatu. Untuk filenya ada di nomor 2 akun Setara Kas. Nah, di surat balasan konfirmasi bank. Maaf, saya salah. Untuk surat konfirmasi ada di akun piutang usaha. Akun piutang usaha, lalu kita klik. Ini ada dua, yaitu balasan konfirmasi pertama dan kedua. Yang pertama ada sejumlah 13 surat, yang kedua ada 7 surat. Maka kita harus membuka satu persatu untuk langkahnya. Kita buka dulu satu persatu. Ada sekitar 20 surat jika digabung dari balasan pertama dan kedua. Nah, untuk balasan surat yang kedua itu nomornya nanti di nomor surat berlanjut akan saya jelaskan di menit berikutnya. Saya akan membuka dulu untuk formnya. Nah, setelah kita semua buka surat konfirmasi, maka kita di sini melihat apa yang namanya nomor surat. Nomor surat 1, ada yang selanjutnya ada nomor surat 2 hingga 20 surat. Nah, ini terdiri dari isi dari PT, kota hingga piutang. Nah, ada yang namanya balasan konfirmasi, yaitu ada di bawah kolom bawahnya, dan ada juga surat yang tidak dijawab konfirmasinya. Untuk itu saya akan lanjutkan ke step berikutnya, yaitu ini berkaitan nanti berkaitan untuk rekap balasan konfirmasi untuk selanjutnya. Yang pertama kita upload dulu. Untuk surat konfirmasi yang pertama, kita harus menginput nama customer, kota customer, dan jumlah piutang hingga kita upload bukti file tersebut. Nah, jangan sampai salah. Untuk nama customer kita isikan yaitu dari bawah nomor surat tertera kepada yang terhormat, nama customernya adalah ini. Nama customernya ini sesuai surat dan kotanya adalah di alamatnya ini, dan lalu untuk piutangnya tertera di kolom bawah sini. Nah, kita harus isikan semuanya, jangan sampai terlewat. Saya contohkan satu.
Untuk nominalnya kita bisa copy paste saja. Nah, setelah seperti ini kita langsung pilih file. Jangan lupa filenya tersebut jangan sampai salah, karena ini berkaitan tentang nanti langkah-langkah selanjutnya ya. Jangan sampai salah. Nah, ini kalau bisa kita lihat dulu di file kita, lalu kita sesuaikan untuk uploadan tersebut. Nah, setelah kita upload, maka ada sejumlah 20 surat terdiri dari nama-nama customer yang berbeda hingga piutang tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa klik rekap balasan konfirmasi, di mana di dalam rekap balasan konfirmasi terdapat nama customer, saldo buku besar sebelum diaudit dan sebelum dikonfirmasi, ada tanggal kirim hingga saldo jawaban konfirmasi. Nah, kita diharuskan untuk menginput satu persatu dengan cara kita melihat surat tersebut apakah ada balasan konfirmasi. Jika ada, kita isi di bagian konfirmasi 1, karena ada konfirmasi 2 ya, meskipun nomornya surat berurutan. Jangan lupa diingat untuk selalu mengingat nomor suratnya adalah yang pertama adalah 13 surat, yang kedua adalah 7 surat. Nah, untuk yang 7 surat tersebut itu bukan 1 sampai 7, tetapi langsung berlanjut antara 14 sampai 20. Nah, di sini ada pilihan konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, dan selanjutnya ada konfirmasi terbalas dan tidak terbalas, maka kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan mengisi dulu untuk konfirmasi 1 dan konfirmasi terbalas, di mana ada PT Eterna. Karena saya isi di sini karena saya mengacu pada surat tersebut. Surat tersebut menyatakan ada balasan dan catatannya sama dengan catatan pada waktu itu. Nah, jika antara saldo buku besar dengan jawaban konfirmasi sama untuk nominalnya, maka untuk kolom selisih di sini akan 0. Nah, beda dengan ada PT yang ada customer yang selisih, yaitu CV Simfoni Musik Nusantara. Kita cari. Nah, untuk CV Simfoni Musik Nusantara ternyata piutang yang pertama ada di 279.156.300 rupiah. Ternyata pada catatan konfirmasi ada 82.967.500 rupiah, maka terdapat selisih 196.188.800 rupiah. Nanti akan otomatis tercatat. Nah, untuk konfirmasi selanjutnya yang tidak terbalas, maka kita buka dulu kolomnya. Jangan lupa kita klik simpan setelah kita mengupload konfirmasi yang terbalas, karena jika tidak diklik simpan akan hilang, nanti kita semua akan mengulang lagi. Nah, untuk konfirmasi tidak terbalas hanya mengisikan PT. Untuk saldo buku besar nanti otomatis mereka akan muncul sendiri karena kita sudah mengisi di konfirmasi piutang tersebut tadi ya. Di sini hanya mengisi saldo buku besar dan tanggal kirim hingga konfirmasi pengiriman via pos. Nah, untuk selanjutnya di sini kita isi sesuai surat yang ada. Untuk surat-surat tersebut adalah sudah memuat apakah ada balasannya dan tidak. Kita mengisi hingga nomor 20, yaitu PT Simfoni Raya Harmoni, di mana terdapat
jawaban konfirmasi dan kita harus mengisinya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan, saya Erkung Gibragung Wibowo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.